Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat kita bisa masjid, menikmati rumah di antara rumah-rumah Allah, meneguhkan iman Islam kita, menguatkan akidah kita, wabil khusus belajar bagaimana kemudian seorang hamba meninggalkan dunia. Ini materi tidak membahas Riyadhus Shalihin, tapi tadi saya susun di Mas Sigit, ya ini Bundurwo dengan judul Selamat Jalan Istriku. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup, kita perlu mengambil pelajaran tentang apa? Tentang kehidupan yang kita nggak akan temukan di bangku sekolah. Betul. Sehingga pelajaran itu akan dengan dapatkan dalam kehidupan. Nah, wabil khusus terkait dengan akhir hidup seseorang, itu menjadi tanda baik buruknya keadaan dia di alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Makanya kita mengenal istilah su'ul khotimah dan husnul khotimah. Nah, dalam posisi dua-duanya ini jenengan harus mengambil pelajaran. Nek niku su'ul khotimah, ya ampun ditiru, dicontoh. Nek niku husnul khotimah, akhir yang baik, niku mang tiru, mang contoh. Nah, kalau niku mriki nggih takziah karena jam 11 kula ten rapat, jam 12 kula kedah mapak bocah. Dadine ulang-ulangan karo-karoan kula nggih namung dugi salat. Nah niku ningali kahanan terus bali ten kantor. Ada pelajaran yang menarik yang saya renungkan sepanjang jalan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama seorang wanita, wabil khusus seorang istri, ketika meninggal dunia dalam keadaan empat ini, maka dia jane enten masih gitu kok ini kundur. Maka dia adalah ahli surga. Yang pertama kata Nabi, idza sholat khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu. Ini anak tadi kok. Emang gile ibu apa umi apa mama? Mama sholat 5 waktu apa orang? Siji masuk. Kemudian wasomat sahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Nek Ramadan mama puasa enggak? Puasa. Nah, ini pertanyaan yang ketiga kali kemarin saya jawab, saya sakit garwane. Nek putrane mboten saged. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan manut kalih garwanya. Kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati si'ti. Mlebu surga lawange enek 8, pilihan dhewe. Kan milih dhewe wau sifatnya sekawan kalih pun laras, tinggal dua niki sing saged jawab garwane nembe kuntul. Kita husnudon, dua ini terpenuhi, aman sudah. Kemudian yang kedua, mendapatkan ridho suaminya. Iki kudu kok bojone meneh. Nabi sallallahu mengatakan, ya ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wong wedok ngendi wae kok nganti mati terus bojone lilo. Nah, aku lilo dek, kowe mbiyen wis kancane aku. Maka yang terjadi adalah dakhalal jannah, mesti mlebu surga. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini harusnya ditanyakan ke suaminya. Suaminya lebih kudu. Oke. Lanjut yang ketiga, nah ini tidak usah ditanya suaminya maupun ketiga. Yang pertama, ya, ketiga ini tentang banyaknya orang yang menyolatkan.
Dan ini kalau mau dalam waktu yang mungkin antara 15 sampai 30 menit itu jujur secara pribadi kalau niku ngiri, wah sing nyolate ya mandek-mandek. Nah, Nabi SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah. Wong sapa wae niku ora peduli wong sugih, wong ora duwe, wong ireng, wong putih, pokoknya wong beriman minal muslimin. Kemudian meninggal disolatkan yablughuna mi'ah, nyampe 100 orang. Insyaallah wong luwe gitu. Kulluhum yasfa'una lah. Setiap mereka minta syafaat buat mayat ini. Maksudnya pripun? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Niku jaler nek setri Allah maghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Kan mesti sing salat iki ndonga niku ta pas salat iku lho. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sufi'u fi. Maka tidak lain dan tidak bukan pasti Allah akan memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Nah, ini tidak perlu ditanyakan kepada suaminya, mau jelas. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ya, ma min rajulin yamutu, siapapun di antara kalian meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kok disolate wong 40. Dan ini bersyarat. Apa itu? La yusrikuna billahi syai'a. Orangnya tidak boleh berbuat kesyirikan. Illa safa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah akan memberikan syafaat bagi mayat itu karena disolatkan 40 orang ahli tauhid. Tadi saya sempat nanya, orang memang wong Mas, oh niku rencange napa tahsinnya. Ini Pak, pentingnya Ibu, pentingnya jenengan asring majelis ilmu niku ngoten niku. Terus ketika jenengan sudah dikenal di majelis ilmu, oh Bu kae, Pak kae daleme niki no cetak. Kok kemudian dikabari meninggal langsung antos kula wongan beberapa orang ini nggih kula tepang ngono nanti nanti begini oh kanca ngaji Mas. Ngoten. Namanya jenengan kemis ngaji ten mriki mungkin dinten napa ngaji ten Karangturi napa ten Getas napa ten Bulu monggo. Tak apa-apa, itu juga saudara-saudara kita. Makanya sampai dibikinkan forum kajian bersama itu biar saling mengenal, sehingga mungkin nek jenengan niku sudah dikenal dan meninggal niku nek perlu gen digawake 10 kelinci sisan. Nek 10 kelinci sipiro 50 malah 40 ping 3 wis terpenuh gini. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, pentingnya saling mengenal, lita'arufu, untuk saling mengenal. Kemudian yang keempat, nah, ini dikenal sebagai orang baik karena banyak yang menangisi. Kalau Pak betul, ini biaya-biaya ini senten itu tuh nangis. Jadi mau lewat ngaji ini, terus saya enten sing teras nangis, gitu kan? Itu berarti kan kayak saya. Nek buatan saya orang nangis, guyu seneng ya. Nek perlu pesta itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat memahami bahwa pujian kaum muslimin terhadap orang wafat termasuk pertanda kebaikan. Jadi nangis itu pertanda berat untuk melepas, berarti orangnya baik. Orang itu kalau baik, ngecul kene angel. Digoleki kok nganti ra teko ditekokke. Nanti meninggal ya pasti sedih orangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan antum syuhadaullah fil ardh. Kamu semua menjadi saksi Allah di muka bumi. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu dan Maha tahu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kebaikan jenengan niku bukan soal jenengan piyambak, boten. Yang namanya orang Islam niku nggih salate kudu tertib ning kalih tanggane nggih kedah sae. Orang Islam itu puasane nggih kudu tertib ning kalih dulure nggih kedah sae. Boten. Jadi bukan kemudian habluminallah saja yang diperkuat. Habluminanas juga bagaimana kemudian urusan dia dengan keluarganya, dia dengan tetangganya, dia dengan teman-temannya. Makanya disebutkan di sini antum syuhadaullah fil ardh. Kita itu ya adalah saksi Allah atas orang lain di muka bumi.
Makanya ketika kok banyak orang menangisi kita, maka insya Allah kita itu orang baik. Tapi nek kita nggak ada kok malah seneng, guyang-guyu, maka itu berarti pertanda jelek. Makanya menilai kejelekan dan kebaikan kita itu mudah. Nek jenengan boten enten digoleki, nek enten piyai niku remen lenggah kalian jenengan, insya Allah kita itu orang baik. Tapi nek lagi meh teko wonge bubar, nah itu berarti jelek. Namun tersinggung, harus introspeksi kita. Kenapa nggak nyedak udah minggat kabeh ngono ya? Jangan tersinggung, introspeksi dulu. Ada apa? Jangan-jangan nek ngomong larake hati, mesti nek ngomong ngeloke, atau mungkin nyacat wong, atau wong gelem kalah, mesti pengennya menang terus. Gitu-gitu kan orang nggak suka sebenarnya gitu. Makanya Bapak Ibu dalam Allah, ada saya punya kenalan itu, wongnya golek ra ora. Jadi orang itu bertahan dengan dia mau ben ra dipiloro. Lo mau batin, iki wong iki nek nganti mati. Iki wong sing biasanya cedak orang kalon belum nyedak. Karena tadi itu tidak membangun hubungan dengan baik, tidak membangun hubungan dengan hati, tapi mergo kepepet. Mergo kepepet mungkin pernah jadi anak buah, pernah jadi konco yang mungkin kebetulan sekantor misal gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu jelek ya. Jadi bangunlah hubungan itu dengan penuh kebaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ma min muslimin yamutu fayasnadu lahu arba'atun min jiranihi ada naina illa udunaina illa qala Allah qad qabiltu syahadatakum ala ma alimtum wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Tidaklah seorang muslim itu meninggal dan 4 orang arba'atun min jirani, 4 orang tetangganya. Berarti tonggo kiwa, tengen, ngarep, buri, 4. Mereka bersaksi tentang kebaikan orang ini. Nah, maka Allah akan berfirman, qad qabiltu syahadatakum, tak tompo persaksian kalian semua alama alimtum, atas apa yang kamu tahu tentang orang ini. Kowe nyakseni wong apik, yo tak tompo nek wong apik. Wa ghafartu lahu, tak ampuni orang itu malah tak lamun, atas dosa yang kamu tidak tahu. Kan kadang kita tahu, misal dengan ini kali ustaz ngoten, wah ketoke kaya wong piye ngoten, wong resik, wong apik ngoten to. Nek asline jane ya dosane akeh. Tapi karena dipersaksikan oleh tetangganya kiri kanan depan belakang, nek ini orang baik, maka Allah berjanji tak tompo wong kuwi kaya persaksianmu, tak ampuni dosane senajan kowe ora ngerti asline piye. Coba merenungkan betapa Allah itu maha pemurah penyayang buat kita. Nggih, dados jenengan wami rajin ten masjid. Ngapunten ten omah niku asline sok-sok ya tontonane barang-barang ra bener. Sing ngetos nggih namung jenengan ra tau cerita sapa-sapa. Ning gandeng jenengan nek mlampah ten masjid niku tanggane disapa aro, terus nek gadah panganan nggih dilungke kiwa tengen pokoke lomo mboten pelit gitu. Mungkin nek enten sambatan nggih piye cara ngewangi senajan pun sepuh raketan ngewangi donga ya tetep dongake gitu. Nah, maka ketika nanti tetangganya 4 iki depan, belakang, kiri, kanan mempersaksikan opake iki wong apik misalnya, maka Allah katakan tak tompo kaya persaksianmu senajan jane ora ngerti wong iki asline piye. Kan asline piye niku sing ngetoskan orangnya gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang saya lihat dari beliau, tanggane sak mbuh-mbuh mlumpuk gitu. Mengantarkan kepergian beliau menunjukkan beliau itu dipersaksikan gak cuma 4 tapi bahkan lebih dari itu sebagai orang baik. Nah ini pelajaran hidup Pak yang gak ada di bangku sekolah manapun. Kulo pun ngerasa ke kampus budi-budi ora enek sing ngajari ngeten iki dosen bener. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajaran kehidupan ini yang mahal. Karena laboratoriumnya harus manusia beneran yang benar-benar meninggal dengan amalnya yang benar yang jenengan menyaksikan. Makanya pelajaran yang mahal ini ampun dilewatkan begitu saja. Makanya banyak orang itu ketika mendengar si fulan mati hari Jumat, niku dia nyari istrinya atau anaknya langsung teko, Pak mu amale opo?
kandhanono aku, nek kudu bayar tak bayar. Kenapa? Karena hanya orang pilihan yang bisa mati di hari-hari yang baik seperti itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, nah ini yang kelima, Ibu Cilen, bahwasanya yang bersangkutan saya melihat, saya sering melihat Mas Sigit ya, niku nek pengawasan niku betul bojil-bojil niku. Kadang kalih niki padang papat-papate digowo. Dan kebetulan saged nyangking garwane mergo duwene ya motor. Ning bojil sampai manut ning pengajian niku jarang dari pengajian saya yang banyak niku rong karuan enten setunggal. Makanya nggih ten niki enten cok beliau bawa putra-putra enten bulu kadang ten moro tengah itu gowo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik akan meninggalkan buah yang baik. Dan buah dari manusia niku nggih anak turun yang baik. Makanya di dalam Quran surat Kahfi nggih ada anak yatim yang rumahnya mau rubuh, kemudian Musa dan Khidir diminta untuk ngedeki. Musa protes, kurang gawean ngapain kita deketi? Kata Allah, karena abuhuma sholihan, iki anak yang wong apik, wong solih, makanya dijaga oleh Allah. Dan pentingnya jenengan menjadi orang solih agar mungkin jenengan boten wonten putra putu jenengan itu lho dijogo kali Gusti Allah. Sakniki jenengan mesti saged nguat-uati putra putu, jagani, ngawasi, nelponi, video call tesih saged. Soale jenengan tesih gesang. Tapi sak mangke nek jenengan sampun sedo mboten saged. Lah sinten sing bakal jaga? Gusti Allah. Carane piye? Mang dados piyai saleh. Ayate sing ndi kula waos. Ramen Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengkonfirmasi hadis ini pun asring mungkin dengan mireng. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Kalau seorang itu mati ya, maka terputus amalnya kecuali 3, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Nah ini yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah. Ini menjadi tanda ya bahwasanya anak yang mau mendoakan orang tuanya bersyarat kudu anak soleh. Nek mau waton anak urung karuan belum ndongake wong tuane, sok-sok dhewe ra salat mosok arep ndongake wong tuane. Maka dikatakan Nabi waladin sholihin yad'ulah. Maka pentingnya orang tua jadi solih, ben anaknya solih, buah dari anak solih dijaga sama Allah, si anak solih ndongake wong tuane. Ngoten. Ya, coba mana sampai rumus nih bang. Jadi jangan kemudian dipahami dengan pemahaman penting dua anak penting oke ini ku saya itu anak lo oke. Tapi nek oke orang iso di toto jadi anak soleh musibah nih kumeng. Wong tuane bakal panen anake 6 mendem kabeh, to. Wong tuane ora tau ngandani anak siji mendem wong tuane kok dosa ping 6 lho. Sakar-karuan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, anak banyak itu baik dengan catatan solih. Makanya banyak dan sedikit itu apa yang Allah beri kita syukuri, satu. Dan kedua, sedikit atau banyak menjadi gak bermakna ketika tidak bisa jenengan kotor jadi anak solih. Makanya di Bulu niku kajiannya dari awal saya meniku sampai hari ini adalah kajian tentang anak-anak solih. Bagaimana kemudian mendesain anak solih, senajan mustamiknya yang mireng niku mbah-mbah nopo-nopo. Biar kemudian bisa memahami, oh senajan aku wis mbah-mbah ning nek aku mau mati dadi wong mbah sing solih, insyaallah anak putuku sing tak tinggal solih niku. Jadi bukan berarti kudu pakane sing solih langsung mboten, bae bareng nek iso solih maka putune mungkin insyaallah dibikin solih oleh Allah. Nah kok ngono Mas, tadi dalil tentang Musa dan Khidir, bagaimana Musa dan Khidir diminta untuk membantu anak soleh ini, dikatakan wakana abuhuma soleh, bapaknya ini orang soleh, niki boten pakai langsung, pakai pitung turunan ke atas, berarti bapak, mbah, buyut, canggah, paring, macam piturune ping 7 ning dhuwure. Maka keberkahan mbah 7 tingkat di atasnya netes sampai cucunya, keturunannya yang ke-7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutupkan. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya
bahwasanya al-waladus sholih samaratut tarbiyatus sholihah, anak soleh itu buah dari pendidikan orang tua yang sholih. Makanya kok anaknya kok seneng ning masjid, ya Pak Ane ngejak ning masjid, Bu Ane didukung ning masjid. Nah, berarti anak sholih lahir dari orang tua yang sholih. Fa kullu amalin sholihin ya'malhu waladahu waliwalidayhi mithlu ajrihi. Maka karena anak ini sejak kecil diajak, dicangking wong tuane ke tempat-tempat kebaikan, maka ketika anak ini tumbuh di atas kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya, setiap hal yang dia kerjakan akan netes ke orang tuanya sing ngajari. Oh, anaknya sing ngomong sholat bapakane, yo nanti setiap kali dia sholat bapak ibunya dapat pahala. Oh, ternyata dia senang bermajelis ilmu kados ngeten iki, walaupun jane ora dong, dapat pahala dia, Pak. Wong tuane nggih angsal senajan wong tuane mungkin enten dayuh niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memiliki anak sholih dan pentingnya mengajarkan kesolihan. Nah, kemudian walil walidi li'annaha as-sababu fi wujudihi wa ta'limihi wa tarbiyatihi. Kenapa kok wong tuane angsal? Karena dia yang menjadi sebab. Orang tuanya yang menjadi sebab dia diajari, dididik dan dijadikan anak-anak sholih niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim harus kemudian menjadikan dirinya orang sholih dan mendidik anaknya untuk jadi anak sholih. Nah, kemudian ciri kebaikan yang keenam yang saya lihat dari beliau yang meninggal, Mbak Sinten yang ini Sinten? Mufidah itu artinya berfaedah, manfaat, nur hayati, cahaya kehidupan. Nah, itu yang keenam adalah yang saya tahu, mudah-mudahan saya agak salah. Ini anak bojone tak tekoki jane, bojone ra enak. Wanita yang menerima senajan tadi itu garwane kakune nek pengajian ra iso nyangking mergo pite ramot, ya wis nrimo, mboten protes. Senajan ngene ya wong iki wis ra protes. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita-wanita yang menerima itu pada Quran surat At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membuka petunjuk buat hatinya. Ibnu Qayyim menafsirkan yahdi yuhda qalbahu liridho bil qadar. Allah akan menyebabkan orang ini, wanita ini mudah menerima semua jalan hidup yang Allah tetapkan. Wasabri alal musibah, dan orangnya ketika ada musibah maka dia akan bersabar. Wa taslimi wa ridho bima qusimalah, dan dia akan menerima dengan penuh lapang dada apapun nikmat Allah yang dia dapatkan. Entuk akeh yo alhamdulillah, entuk sithik yo alhamdulillah, duwene motor elek ya alhamdulillah, ora protes, ora piye-piye. Sing dipangan yo mung panganan turane anake ora apa-apa, alhamdulillah. Wah, oleh wong ini iki lompo. Makanya disebutkan pada Quran surat Al-Fajr tentang orang-orang yang punya hati yang sedemikian baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis wayahe. Wayahe napa? Ayo mulih ning gone Gusti Allah dengan penuh ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wis wayahe dadi hamba Allah yang diridhoi itu dan masuklah ke surganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya dari husnul khotimah beliau, yaitu yang ketujuh, yaitu kematian yang cepat dalam keadaan yang baik. Nabi SAW bersabda tentang kematian seorang muslim, man ahabba liqa Allah ahabba Allah. Siapa yang punya rasa cinta yang luar biasa pada Allah, maka Allah akan lebih mencintai dia daripada manusia makhluk yang ada di muka bumi. Makanya kendang diceluk gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian dikatakan lagi di sini ahabballahu liqa'ah, maka Allah mencintai pertemuannya. Makanya kalau jenengan bisa benar-benar melepaskan cinta jenengan dari dunia, boten kemerangsang kalih donya, wis tuwa piye carane dadi lurah, dadi iki, dadi kuwi, jenengan bisa melepaskan niku, Gusti Allah remen kalih jenengan ndak dipapak jenengan.
dan mapak dalam kondisi yang terbaik ketika hati itu sudah los kepada Allah. Wa man kariha liqa'ahu, sapa sing wegah ketemu karo Gusti Allah, kariha Allah liqa'ahu, Allah ya ora sudi nemoni. Gak mau ketemu niku pripun? Kon sepo, wajib pemaki, kon salat emoh gitu kan. Kon leren ning maksiat emoh, rumangsane ora bakalan mati, malah matine nenggak khomer, matine berzina, matine napa kebuan son gorek lan sak piturute. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobi mengersapi bagaimana kemudian wanita yang sholihah tadi dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6 akhirnya menghasilkan buah yang ketujuh. Bagaimana Allah lebih mencintai dia, ya itu loh. Tidak kemudian dibiarkan dia terhanyut dengan fitnah dunia yang luar biasa. Misalnya keluarganya itu kacamata kita di dunia, tapi pada akhirnya nanti di akhirat setiap orang berurusan dengan amalnya sendiri-sendiri. Allah taziratu waziratu wizra ukhra. Tidak ada ceritanya dosa orang ditanggung wong liya, urusannya dewi-dewi. Sakniki bener niki bojone niki mbok niku ya, tapi begitu sudah meninggal urusannya dewi-dewi. Sampai seorang suami niku mungkin diparani mantan bojone Mas Joko pahlamu sithik gen aku iso tekan kono. Moh, mbok diparani anake Bu, aku njaluk pahala salatku siji wae gen aku iso gah. Semua orang akan fokus sama urusannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi mengatakan man mata baghtatan wa qad sabata 'alal iman, siapa yang mati secara tiba-tiba dalam keadaan penuh iman, walam yu'adzab bitulil marad, tanpa dibuat tersiksa dengan panjangnya sakit, walam yakul su'al kalam indal maut, dan ketika mati tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek, fahuwa min alamati husnil khatimah, itu tanda akhir yang baik dari hidupnya. Makanya seorang muslim kalau bisa niku selalulah berusaha untuk mencintai Allah. Piye carane Mas? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nek tenan dengan niku tresno kali Gusti Allah, derek aku melu aku, kata Nabi Muhammad. Ikut aku, ikut sunnahnya. Lah sunnah nopo lah? Kita pelajari tentang gitu. Sunnah nopo? Sholat sunnah, poso sunnah, nopo amal sunnah, sudah poso sunnah, nopo sing pundi akhlak Nabi. Jenengan mau tanya yang mana silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Nabi juga bersabda tentang kematian yang mendadak, mautul fujaati maaf, rohatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir. Kematian yang mendadak itu adalah istirahat bagi orang beriman dan adab yang menyakitkan bagi orang kafir. Maknanya apa? Disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, ar-rahatu lil mu'min bimakna annahu lam yata'allam tulan. Disebut sebagai istirahatnya orang beriman karena dia tidak merasakan sakit yang kepanjangan. Wa annahu istiraha min ta'ibid dunya ila na'imil akhirah, karena dia adalah saat di mana dia beristirahat dari penatnya dunia, dari menyebalkannya dunia, dan dia berpindah kepada kenikmatan akhirat. Sehingga orang-orang yang beriman mati mendadak itu orang yang diberkahi. Tapi orang kafir yang mati mendadak itu musibah karena tidak cukup waktu untuk berubah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, niki pun pitu yang ke-8 nggih, ning boten kula tulis ten niki ning kula kelingan wonten dalan. Beliau meninggal di hari napa niki? Hari napa niki? Kamis. Memang ayat memang hadis menyatakan kematian terbaik niku di hari Jumat. Ning jenengan ampun kesupen, Nabi niku meninggal hari napa? Senin. Dan Nabi pernah mengatakan tentang hari Senin dan Kamis napa? Hari di mana amal itu diangkat. Maka Nabi meninggal di hari Senin, beliau meninggal di hari Kamis, bersamaan dengan amal diangkat, ruhnya diangkat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, agar apa yang kita sampaikan ini makin baik, kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya dengan kondisi yang terbaik, karena insya Allah kita menyaksikan beliau orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan ampunan darinya,
wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Allahumma inna amataka mufidah nur hayati fi dhimmatika wa habli jiwarika. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu mufidah nur hayati saat ini sudah kembali kepada penjagaan dan perlindungan-Mu. Faqiha min fitnatil qabri wa min adzabin nar, maka lindungilah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal haq, karena Engkaulah zat yang maha setia dan maha benar dalam janji. Faghfir laha warhamha innaka antal ghafurur rahim, ampunilah dia dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah dia keselamatan, maafkanlah semua kesalahannya. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, muliakanlah tempat tinggalnya saat ini, luaskanlah kuburannya. Waghsilha minal khataya bil ma'i wasalji wal barad, cucilah semua dosa-dosanya dengan air salju dan embun. Wa naqiha minal dunubi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sucikanlah dia dari kesalahan sebagaimana kain putih disucikan dari kotoran. Wa abdilha daran khairan min dariha, dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya saat ini. Wa ahlan khairan min ahliha, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya saat ini. Wa zawjan khairan min zawjiha, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan saat ini. Wa adkhilhal jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga Engkau. Wa aidha min adabil qabri wa min adabin nar, dan lindungilah dia dari siksa kubur dan dari adab neraka. Allahumma ja'al qabraha raudhatun min riyadil jannah, ya Allah, jadikanlah kuburan beliau sebagai taman dari taman-taman surga. Wala taj'alhu khufratan min khufarin niran, dan janganlah Engkau jadikan kuburan beliau sebagai lubang dan lubang-lubang neraka. Wa tsabbitha inda su'al, dan teguhkanlah hatinya dalam menjawab pertanyaan malaikat. Wa nawwir laha fi qabriha, dan terangilah kuburnya dengan cahaya rahmat-Mu. Waftah laha baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu-pintu menuju surga-Mu. Warzuqha ridwanaka wan nadhari ila wajhikal karim, dan anugerahkanlah kepadanya kenikmatan memandang wajah-Mu yang mulia. Allahumma ja'al amalaha sholihah syafi'an laha, ya Allah, jadikanlah semua amal solehnya sebagai pemberi syafaat untuknya. Wa qur'anaha nurun laha, dan bacaan Qur'annya sebagai cahaya yang menuntunnya. Wa sabra zawjiha wa ahliha sababan liridwanika alaihim, dan kesabaran suaminya serta anak-anaknya sebagai sebab turunnya ridho-Mu atas mereka. Allahumma jbur quluba ahliha wa man ahabbaha, ya Allah, hiburlah hati-hati keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Wala tahrimhum ajraha, dan jangan Engkau haramkan mereka dari pahala kesabarannya. Wala taftinhum ba'daha, dan jangan Engkau uji mereka dengan fitnah setelah kepergiannya. Wajma' bainahum fi jannatin na'im, dan kumpulkanlah dia dan keluarganya di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Allahumma ja'al dzikraha thayyibatan fid dunya, ya Allah, jadikanlah penyebutan kenangan dia di dunia dengan kenangan yang baik. Wa sa'adataha khalidatan fil akhirah, dan kebahagiaannya menjadi abadi di akhirat. Wahtim lana walaha bi husnil khatimah, dan tutuplah hidup kami dan hidupnya dengan husnul khatimah. Waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan jadikan ucapan kami yang terakhir di muka bumi ini adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma arham ukhtana mufidah nurul hayat, ya Allah, rahmatilah saudari kami mufidah nur hayati. Waghfir laha wa taqabbalha fi ibadika sholihin, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di antara hamba-hamba-Mu yang salih. Wa askinha fil firdausil a'la, dan tempatkanlah dia di surga firdaus yang tertinggi. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, bersama dengan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang sholih, dan mereka itulah sebaik-baik teman di hari yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Rabb, kami terimalah doa-doa kami, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili menikah yang saya sampaikan, banyak pelajaran yang bisa kita lihat dari beliau. Semoga itu menjadi kenangan terindah keberadaan